Kau mau cari masalah denganku? Lima Omao, kau masih terlalu hijau. Kau pikir tali jelek ini bisa menahanku? Ada apa? Aku mana kekuatan spiritualku? Saya sarankan kau berhenti melawan saja. Ini tali pengikat surgawi pusaka keluargaku. Kau tak bisa kabur meski punya sayap. Ada apa? Mana kekuatan spiritualku? Sepertinya tebakanku benar. Kau juga mengincar benda ini yang ada padaku, kristal salju neon. Hei, kristal apa? Aku sedang melihatmu. Hempah. Berhenti pura-pura bodoh di sini. Selama bertahun-tahun, semua orang yang mencoba mendapatkan harta ini telah mati di sini. Kau tidak akan terkecuali. Sekarang kekuatan spiritualku hilang. Penyihir kecil ini menginginkan nyawaku. Untuk keluar dari sini, mungkin aku harus mempermalukan diriku sedikit. Dasar bajingan tak tahu malu. Kau beraninya kau? Idiot. Sejak aku turun gunung, aku bahkan belum ke kamar mandi. Kau mengikatku begitu lama. Bahkan jika aku tidak minum air selama 10 hari, aku tetap harus buang air kecil, oke? Aduh, kakak yang cantik, aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang harta karun. Tolong lepaskan aku. Kakak yang cantik, ibuku selalu bilang sejak aku kecil, keluargaku selalu miskin. Kami petani. Aku belum banyak melihat dunia, ini pertama kalinya aku melihat pemandangan sebesar ini. Aku takut. Tolong ampuni aku. HMPH, dia sangat takut sampai ngompol di celana. Dasar pengecut. Dan dia berani mencuri harta dari keluarga Li. Seorang lemah, berani datang ke keluarga Li mencari kematian. Kau pikir kami 4 iblis ini hanya hiasan? Bau sekali. Ayo kita cepat buang orang ini keluar. Tidak bisa. Akhirnya kita dapat korban bodoh. Kita harus menyiksanya perlahan-lahan dulu. Lalu buang dia. Itu lebih seru. Hahaha. Hehehe. Benar kata 4 Master. Kenapa tidak mulai saja? Aku, Limau, sudah lama tidak melihat hukuman potong dengan 5 kuda atau pengulitan hidup-hidup sudah lama tidak kulihat. Tuan, kau memberiku produk jelek macam apa? Baru beberapa hari, dan sudah melahap kekuatan spiritualku? Jika aku selamat, akan kubuat kau bayar. Kau akan mati. Ada pesan terakhir. Nona ini memberimu izin bicara. Baik. Kau yang bilang. Limau mau, wanita jahat. Kau kalah jengking berbisa. Penjahat terbesar di dunia. Hari ini aku memanfaatkanmu, dan aku akan mati tanpa penyesalan. Saat aku masuk neraka, hal pertama adalah memanfaatkanmu lagi. Aku. Baiklah. Hari ini, aku akan biarkan kau dulu merasakan cambukku. Haha. Kau orang bodoh yang malang. Kau sudah habis. Cambuk emas nona kita, cukup terkenal. 5 cambukan dan tubuhmu membusuk. 10 cambukan dan meridianmu putus. 20 cambukan dan bahkan Raja Neraka pun tak bisa menyelamatkanmu. Aduh. Hampihe. Siapapun yang mencoba mencuri kristal salju neonku paling tidak sudah menerima 10 cambukan dariku. Tapi kau, tidak hanya berani mengingini hartaku, tetapi juga ingin. Hari ini, jika aku tidak memberikanmu 15 cambukan, aku bukanlah putri sulung keluarga Li. Hitung untukku. Aduh. 4. Ayo, bunuh aku kalau kau bisa. Baiklah. 11 cambukan lagi. Pertama aku akan melumpuhkanmu, lalu aku akan membunuhmu. Wanita jahat. Kau begitu kejam. Kau tak akan pernah menikah. Kau. 5. Sadarlah, ambil tokennya, selamatkan sekte kita. Guru Agung. Kau pembohong. Aku gak mau mati. Enak.
Apa-apaan? Ini cambukan ke-10. Dia ternyata baik-baik aja. Cambuk emas ini membersihkan semua meridianku. Sungguh berkah terselubung. Hei, Ini cambuk emas pusaka keluarga Li. 10 cambukan dan semua meridian putus. Tak ada yang selamat utuh. Ini gak mungkin. oh. Jadi inilah alam Rongtian. Guru Agung memberitahuku. Mereka yang telah mencapai alam Rongtian di dunia saat ini. Hanya beberapa lusin orang. Bahkan Guru Agung pun tidak termasuk. Mungkinkah cambuk emas ini benar-benar membantu kultivasiku? Apa kabar, si cantik? Berani-beraninya kamu, lepaskan nona kami. Dasar cabul. Kamu. Berkat nona kamu yang sangat menyayangiku. Nah, badanku sakit semua. Tapi kemudian dia mencambukku dengan cambuknya, dan aku merasa sangat segar. Hilang. Lalu tidak sakit. Enak sekali. Nona, kristal salju neon milikmu selalu menjadi harta langka di dunia kultivasi. Ia bisa dengan bebas mentransfer energi spiritual. Mungkinkah karena anak ini baru saja memanfaatkanmu? Kamu. Aku tidak pernah menyangka orang ini akan mendapat keuntungan besar secara gratis. Kami sudah mengikutimu bertahun-tahun, tapi tidak pernah mendapat kesempatan. Dasar bocah. Kamu benar-benar mendapat manfaat dari harta karunku. Maka kamu tidak bisa pergi seenaknya. Mulai sekarang, kamu milikku dalam hidup, dan arwahku dalam mati. Siapa bilang aku ingin pergi? Dengan kecantikan sepertimu, Nona, tidak mungkin aku pergi. Tidak mungkin. Kamu suka wanita cantik, kan? Bai Feiyan, putri tertua keluarga Bai, sedang mengadakan seleksi suami hari ini. Bagaimana kalau kamu pergi menggantikanku ke kediaman keluarga Bai? Hadirin sekalian, keluarga Li Cambuk Emas mengirimkan hadiah dan mengucapkan kepada keluarga Bai di Kota Naga pada acara tahunan upacara seleksi suami, semoga kalian mendapatkan menantu yang layak. Halo. Ini hadiahnya. Baik, silakan lewat sini. Kapan Nona Bai akan keluar? Ya, Nona Bai tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Hari ini, meskipun kita tidak terpilih, setidaknya kita akan puas memandang. Itu sudah termasuk perjalanan yang berharga. Kecantikan terhebat di ibu kota. Aku, Ye Xiaofan, ingin melihat seperti apa rupanya. Hingga layak mendapat gelar kecantikan tiada tanding. Silakan sambut Nona Bai. Tidak mungkin. Produk palsu, yang murahan ini sekarang benar-benar beresonansi. Mungkinkah? Dia adalah Grandmaster yang kucari? Mustahil. Sang leluhur berkata, Grandmaster adalah kecantikan ibu kota yang tiada tara. Selamat datang, semuanya, di acara-acara tahunanku mencari suami. Tahun ini, tema acaranya adalah mencari pria yang benar dan terhormat muda dan berpotensi untuk menikahiku. Setelah menikah denganku, aku, Bai Feiyan, semua kekayaanku dan kultivasiku akan dibagi dengannya. Aku akan membantunya berkultivasi, mencapai alam jiwa ilahi, menjadi Grandmaster. Apa? Lihat wanita tua ini. Benar-benar fantasi. Mengira dirinya gadis muda. Mau mencari menantu muda. Kenapa tidak berkaca? Memang konyol. Tidak heran selama bertahun-tahun, acara pernikahan tahunan, dia tidak pernah menikah. Begitu jelek, masih ingin cari suami. Sungguh, tidak tahu diri. Menurutku, itu hanya lelucon. Hanya penghiburan diri penyihir tua ini. Ayo, semua lihat.
Siapa yang sial menjadi menantu penyihir tua ini? Hei. Menilai dari penampilan, tidak menghormati orang tua, aku pikir, ya Dari mana datang anak kurang ajar ini? Kau tahu siapa kami bertiga? Benar. Kami bertiga berstatus tinggi. Kau, seorang pelayan, berani datang ke tempat seperti ini dan menantang kami, penjaga. Lemparkan dia. Keluar. Tahan. Semua orang di sini adalah seorang kultivator. Kau, seorang pelayan, bahkan tidak tahu apa itu kultivasi dan berani menantang kami? Hari ini kami harus memberimu pelajaran. Kau harus membayar harganya. Oh, jangan pikir hanya karena kau cepat, kau bisa menghindari serangan telapak tangan ini. Dasar pengemis kecil. Kau sudah mencoba segala cara untuk menjilat wanita tua itu. Jangan bilang kau melamar posisi itu. hidup, kau akan tua. Sekaya apapun cantiknya, saat mereka menua, bahkan kecantikan paling memukau pun akan berkerut. Kalian bertiga meremehkan wanita tua begitu. Jangan bilang kalian tahu kalian sendiri tidak akan hidup selama itu. Anak muda, aku suka apa yang kau katakan. Jadi, kau bersedia menikah denganku? Ya, aku akan menikahimu. Guru berkata, hanya jika mereka bersedia aku bisa mendapatkan hartanya. Demi harta, aku harus mengorbankan diriku. Tapi usia ini, wajah ini. Oh, guru, kau bilang dia cantik luar biasa, kau mengecewakanku. Aku akan menikahimu. Baiklah, kalau begitu, naiklah ke panggung. Seseorang, bawakan anggur. Anak muda, minumlah. Ya ampun. Bagaimana dia bisa berubah menjadi orang tua? Siapa sangka penyihir tua itu sangat kejam. Dia mencoba membantu mengeluarkannya dari masalah, tapi dia mengubahnya menjadi orang tua. Wanita tua. Tentu saja, dia harus cocok dengan pria tua. Sayang sekali untuk pria muda itu. Tanpa disadari, dia jatuh ke dalam perangkapnya. Lihat saja bagaimana dia keluar dari ini. Siapapun yang ingin menikah denganku harus terlebih dahulu melewati 3 ujian. Ujian pertama adalah menguji ketabahan mental. Jika kamu tidak bisa menghadapi perubahan seperti itu, tidak bisa menerimanya, maka di masa depan, bagaimana kamu bisa menanggung tanggung jawab yang lebih besar? Seperti yang kubilang sebelumnya, manusia, semua akan tua suatu hari nanti, karena itu, mengalaminya lebih awal bukanlah hal yang buruk, bukan? Bagus. Hal pertama yang akan aku uji adalah kondisi fisikmu. Kamu minum anggur obatku, kekuatan hidupmu telah terkuras dengan cepat. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan spiritual, saat ini, kamu tidak bisa menggunakannya. Jika kamu, dalam keadaan ini, bisa mengalahkan 4 pria di bawah perintahku, maka ujian ini, kamu lulus. Hahaha. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Nona bayi mereka benar-benar tahu cara membuatnya seremonial. Mereka datang untuk memberimu jam. Cih, kamu pikir aku bodoh? Kau pengemis kecil, mendapat kesempatan untuk melawan 4 kefanaanku. Ini adalah keberuntungan yang telah kau kumpulkan selama banyak kehidupan. Bukankah ini hanya keberuntungan orang bodoh? Mendapatkan jam. Itu bukan keberuntungan. Nah, jika aku menikahimu, itu baru keberuntungan sejati. 2 guruku yang satu mencambukku, yang lain memberiku anggur beracun. Kultivasi dari cambukan sekarang ditekan oleh anggur beracun. Jika 4 mayat hidup ini mengalahkanku, bukankah itu akan mempermalukan guru besarku? Tidak mungkin. Bahkan penyihir tua itu benar-benar didekati. Hari ini, kami benar-benar membuka mata kami. Bergerak. Nona Bai, kau berambut putih. Aku sendiri sudah tua, kita pasangan yang sempurna, kenapa harus bertarung? Wah, Dasar bocah nakal, lonceng ini adalah pusaka keluarga baikku.
sudah menjebak banyak pecundang dalam kontes mencari suami. Hari ini akan menjebakmu. Jadi kau akan mati dengan terhormat. Hei, perempuan tidak berperasaan, aku tidak bilang kau tua dan jelek, tapi kau bilang aku pendek umur. Begitu aku keluar dari lonceng jelek ini, aku bersumpah di depan semua orang, akan aku cium kau sampai mati. Lonceng ini sudah menampung terlalu banyak jiwa malang. Kebencian yang terkumpul di dalamnya setara dengan setengah kekuatan kultivator roda roh. Jika kau bisa setelah dupa ini habis terbakar, keluar hidup-hidup, maka aku akan menganggapmu lulus babak pertama ini. Nyalakan dupa. Pang ini tidak tahu batasnya. Sekarang lihat dia. Dia tidak hanya berubah menjadi pria tua lebih awal, tapi dia juga tercekik di lonceng rusak ini. Main-main dengan Bai Feiyan, apa gunanya? Penyihir tua itu telah berkultivasi hingga ranah Divine Soul. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa mengalahkannya mungkin para Grandmaster ranah Fusion Heaven. Jika dia tidak menggunakan orang-orang miskin ini untuk berkultivasi, tingkat kultivasinya tidak akan pernah mencapai ranah Divine Soul. Ranah Divine Soul mampu memurnikan jiwa manusia dan hewan, mendapatkan kekuatan khusus. Bai Feiyan benar-benar mencapai ranah Divine Soul. Benar, pria-pria ini tidak tahu kapan harus berhenti. Untuk berkultivasi dan maju lebih jauh, mereka rela membuang nyawa mereka. Saat lonceng ini terbuka, Pang itu mungkin akan mati seperti mati. Pantas dia dapat. Hahaha. Dasar bocah nakal, jika kamu menyerah sekarang, aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu dan menyelamatkan nyawamu. Jika aku memohon untuk keluar, bagaimana aku bisa menunjukkan wajah lagi? Lagi pula, guruku ini kejam. Jika aku tidak memberinya pelajaran, di 2 ronde berikutnya, dia mungkin akan mengulitiku hidup-hidup. Dupa Nona Bai sudah habis terbakar. Bunyikan bel dan ambil jenazahnya. Ya ampun, dia masih hidup. Dia benar-benar membunuh 4 pencabut nyawa. Ya ampun, apa mataku tidak salah lihat? Betapa dalam energi internalnya hingga bisa melakukan itu. Oh, benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Dia bahkan menghancurkan harta keluarga Bai. Benar-benar hancur lebur. Dia benar-benar kembali ke penampilan mudanya. Aku sudah mengerti. Harta para guruku. Dot masing-masing bisa membantuku berkultivasi. Apa yang mereka sebut berkah tersamar. Hanya itu saja. Nona Bai, terpapar kelembabanmu, aku Tidak mungkin. Lonceng itu adalah pusaka keluargaku selama 300 tahun. Bagaimana kau bisa menghancurkannya? Di mana kau berlatih? Latihan apa? Aku hanya pengemis, datang ke rumah Nona Bai, berharap mendapat makanan mudah. Hahaha. Kau benar-benar bajingan kecil. Bajingan kecil, masa kau bisa menjadi kultivator? Tunggu saja. Masih ada 2 ujian lagi ke depan. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Aduh. Penyesalan terbesarku adalah tidak membawa Nona Bai masuk bersamaku untuk dihisap bersama. Mungkin itu akan mengeluarkan wanita cantik berusia 28 tahun. Menurutmu? Kau? HMPH, jangan terlalu sombong. Kau hampir gagal di ujian pertama. Pasti kau dibantu master di belakang layar. Tunggu saja. Di ujian kedua ini, aku akan memastikan kau dan master sembunyimu terbongkar. Aku penasaran, Nona Bai, bagaimana tepatnya kau berencana menyiksa tunanganmu? Aku Nyalakan dupa kedua. Aturan untuk ujian kedua sama. Pecahkan teka-teki dalam waktu 1 dupa, atau keluar. Baik. Mari lihat trik apa yang bisa kau lakukan. Silakan. Kau sudah di dalam ujian kedua. Apa kau tidak merasa aroma? Ini level kedua. Ini ilusi besarku. Dalam waktu sebatang dupa, jika kau tidak bisa memecahkan ilusi,
kau akan terperangkap selamanya di ilusi besar ini dan akhirnya mati karena gila. Hei, panas sekali. Sesak. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Ah. Dingin sekali, dingin sekali. Level kultivasi Bai Feiyan benar-benar tak terduga. Bahkan, ilusi besar dia mampu ciptakan. Anak nakal itu akan kena batunya. Mengingat betapa mudanya dia, tidak mungkin dia memiliki ketahanan mental untuk melawan ilusi besar. Mereka yang bisa melawannya telah berkultivasi setidaknya 50 atau 60 tahun. Pantas dia dapat. Dia nyaris lolos di babak pertama hanya untuk mengajarinya bahwa anak nakal seperti dia tidak bisa seenaknya masuk ke dunia kultivasi dan pamer. Kepalaku di luar kendali. Menyerah saja. Ikut aku. Aku akan membawamu ke surga kebahagiaan. Seberangi ini dan kau akan berada di surga kebahagiaan. Ayo. Ayo. Sepertinya, anak ini sudah habis. Batang dupa hampir habis terbakar. Dia masih belum sadar. Dia akan jadi gila seumur hidupnya. Yang terakhir yang digila-gilakan Bai Feiyan melompat dari tebing bulan lalu. Dia benar-benar tidak sepadan, seperti kodok yang ingin mencicipi daging angsa. Seorang pengemis berani macam-macam dengan orang seperti Bai Feiyan, seorang kultivator hebat. Dia akan berakhir mati atau cacat. Semoga dia belajar dari kesalahannya. Dan Wah, cantik sekali. Apa? Ini Bai Feiyan. Bai Feiyan ternyata sangat cantik, ya ampun. Oh, dia wanita tercantik di kota naga, dan itu pernyataan yang meremehkan. Wanita yang sangat cantik. Kenapa dia berdandan seperti penyihir tua? Apakah aku dalam ilusi? Atau kenyataan? Lulus Nona Bai. Jangan curang, oke? Kau punya nyali. Karena kau menghancurkan ilusi umumku, maka selanjutnya ujian ketiga. Kau sebaiknya berhati-hati. Kenapa guru besar tidak memberitahuku bahwa guruku sebenarnya seorang kecantikan yang memukau? Jika kau terus menatapku, aku akan mendiskualifikasimu. Cantik kecil, kau harus merobek kulit palsumu itu. Orang-orang yang datang untuk menikahimu pasti akan menginjak-injak menara gerbang kotamu. Kenapa memasang wajah hantu ini untuk menakut-nakuti orang? Dasar mesum, bukan urusanmu. Hei, aku akan menjadi suamimu hanya selangkah lagi. Setelah aku menikahimu, semua milikmu akan berada dalam tanggung jawabku. Kau harus biasakan dulu. Kau. Ya, aku hanya ingin semua orang tahu. Aku, Ye Xiaofan, betapapun sabarnya aku tidak bisa membiarkan wanitaku memukulku di siang hari bolong. Sekarang, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menunjukkan padamu apa yang bisa dilakukan suamimu. Dasar bajingan. Mimpimu saja. Empat orang itu adalah ahli waris dari 4 keluarga besar di dunia kultivasi roh. Masing-masing sangat berbakat dan sangat terampil dalam kekuatan spiritual. Untuk ujian ketiga, kamu harus melawan mereka. Jika kamu bisa melewati mereka, aku harus membunuh keempatnya dulu. Kenapa? Karena, bagaimana aku bisa membiarkan istriku dikelilingi oleh begitu banyak cowok cantik tak berguna? Kamu dasar berondong. Jangan berpikir hanya karena kamu beruntung dan lulus 2 ujianku, kamu bisa bersikap seolah sudah menang. Biarkan aku memberitahumu, keempat orang itu adalah 4 murid pribadi yang dilatih dengan cermat oleh Grandmaster Alam Rongtian. Murid pribadi? Murid umum atau pribadi? Apa bedanya? Alam Rongtian? Terus, apa begitu hebat? Omongan yang sombong. Aku lihat kau berpakaian seperti pelayan, mungkin belajar beberapa trik dari gurumu, hanya keterampilan permukaan. Dan kau berani meremehkan seluruh dunia kultivasi roh seolah itu tidak berarti. Kebodohan memang menumbuhkan keberanian. Kami berempat adalah murid langsung dari Grandmaster Alam Rongtian.
Kami berempat, saat kami menggabungkan kekuatan kami, tidak ada tandingannya di seluruh kota naga. Dari mana kau datang, pengemik? Kebodohan itu tidak kenal takut. Kita semua orang berstatus. Aku malas berdebat denganmu. Sebentar lagi. Akan kutunjukkan pada semua orang bagaimana si bodoh gegabah ini mati. Benar. Itu baru pemanasan. Sekarang, akan kami tunjukkan kemampuan kami. Lagi pula, keluarga Nona Bai itu terpandang, dan kemampuannya luar biasa. Dan kau, orang tak berarti, pecundang, berani mengincar Nona Bai, sepertinya kami harus memberimu pelajaran. Kulihat kalian berempat sangat lembut dan cantik, semua kebanci-bancian. Hei, Aku ragu. Kau pikir bisa mengalahkanku? Kau mau memberiku pelajaran? Mimpi. Ye Xiaofan. Sebelumnya, aku tak peduli bagaimana kau nyaris menang dengan cara curang, tapi sekarang, kau harus jujur melawan mereka berempat dalam pertandingan. Jika kau ingin mundur, masih belum terlambat. 4 keluarga besar. Siapa kira mereka? Orang tak berarti sepertimu bisa melawan mereka? Tidakkah kau dengar peringatan Nona Bai? Ah, calon istriku khawatir padaku dan dengan baik hati mengingatkanku. Kenapa kau cemburu? Kontes pernikahan. Para master dari seluruh kota naga dan keluarga bangsawan berkumpul di sini. Bagaimana orang seperti preman kecil sepertimu muncul untuk membuat masalah? Preman kecil, hati-hati. Kau mungkin berniat mencuri ayam, tapi malah kehilangan beras. Sudahlah, akan kutunjukkan kekuatan 4 keluarga besar kota naga. Formasi segel dewa 4 simbol. Selesai. Kupikir kita akan bergiliran. Tidak kusangka keempat tuan muda langsung membunuh. Formasi 4 simbol ini adalah jebakan maut. Begitu mereka melepaskan energi spiritual, tidak bisa ditembus seperti benteng. Dan pada akhirnya, mereka yang terjebak mati mengerikan. Aku pernah melihatnya. Saat mereka diseret keluar, mereka hanya tinggal kerangka. Anak ini memang mencari masalah. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Anak muda, kami juga kultivator. Meskipun tadi kamu berselisih dengan kami, aku tidak tega melihatmu mati mengenaskan di sini. Mohonlah pada mereka, akui kekalahan. Oh, minta ampun, ya. Jadi bagaimana caraku memohon agar mereka melepaskanku? Hahaha. Kamu takut? Mau tahu cara memohon? Akan kuberitahu, berlutut dan bersujud 10 kali pada kami masing-masing. Maka, akan kupertimbangkan. 40 sujud, ya? Bagiku, itu bukan tugas yang mustahil. Kenapa tidak bilang dari tadi? Jadi kamu pengecut? Orang. Hei, serius? Kalau aku benar-benar melakukan itu, apa kau yakin akan melepaskanku? Dia tidak akan melepaskanmu, tapi aku akan. Syaratnya adalah kau harus. Sepertinya Wu Xiao lebih baik dari yang kukira. Hei, jangan khawatir, aku pasti akan membuatmu puas. Bagaimana dengan Han Xiao? Bagiku untuk menyentuh orang rendahan sepertimu, juga bukan hal yang aku inginkan. Jika kau bersedia menampar dirimu sendiri 10 kali, aku bisa melepaskanmu. Oh, jadi permintaan kalian semua tidak terlalu tidak masuk akal. Baiklah, bagaimana kalau begini? Aku akan memenuhi setiap keinginan kalian satu persatu. Ayo berdamai. Ye Xiaofan, jika kau sudah memutuskan untuk memohon belas kasihan mereka, itu berarti kau menyerah dalam kompetisi. Kau harus berpikir matang. Hei, kapan aku bilang aku akan memohon belas kasihan? Terus gimana kalau kalian 4 keluarga besar? Terus gimana kalau kultivasimu tak tertandingi? Kalian cuma bodoh. Bahkan pendiri utama pun tidak bisa menolongmu. Ye Xiaofan, formasi penyegelan 4 simbol ini hanya bisa diatur oleh kerjasama 4 keluarga besar. Ia mengambil kekuatan dari naga biru, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam, kekuatan keempat simbol. Ia menggabungkan energi spiritual langit dan bumi, dan bisa menyegel gerakanmu. Ia menyedot energi spiritual dari semua kultivator yang ada, dan menggunakannya untuk menyerangmu. Oh, Kau harus tahu, setelah kau terkena kekuatan spiritual formasi ini, kau akan langsung berubah menjadi kerangka yang menakutkan. Aku menyarankanmu untuk berpikir hati-hati. Jangan buang nyawamu dengan sia-sia. kedengarannya sangat mengesankan. Hei, sayang kau khawatir padaku? Sudah selesai pamer gerakanmu? Hanya itu? Hanya 4 orang. Apa?
Dengan satu gerakan, dia menghancurkan formasi segel 4 simbol milik 4 keluarga besar. Dia, siapa sebenarnya dia? Semua kultivator di kota naga ada di sini. Anak muda kurang ajar ini pasti menggunakan tipu muslihat. Siapa peduli kalau itu tipu muslihat? Aku berhasil memecahkan formasi, kan? Ini, Murid elit 4 keluarga besar, atas perintahku. Formasi. Wah, kalian pakai taktik keroyokan? Maaf, tadi kami ceroboh. Sekarang biarkan kami tunjukkan kekuatan sebenarnya. Anak nakal ini menggunakan cara curang, menembus 2,5 level. Bagaimana mungkin dia kultivator sejati? Menurutku, kita perlu memberinya pelajaran yang setimpal. Hei Ye, kali ini, jika kau masih menggunakan cara curang trik preman, meskipun kau lulus... Baiklah. Karena kalian semua sangat ingin melihat kemampuanku yang sebenarnya, aku tidak akan menahan diri lagi. Hari ini, aku akan menunjukkan kekuatan spiritual alam Rongtian. apa? Alam Rongtian. Hahaha. Omong kosong apa itu? Lagi pula kau tidak pernah punya kesempatan untuk berkultivasi ke alam Rongtian. Bahkan jika kau berhasil, di bawah formasi segel ilahi 4 simbol kami, terkepung, tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Jelas, kau bukan seorang kultivator. Kau bahkan tidak tahu ini. Formasi, segel, ilahi, 4, simbol. Ini dapat menarik energi langit, bumi, dan manusia. Ketiganya, termasuk energimu sendiri. Berapapun energi yang kau miliki, formasi ini dapat menyerap sebanyak itu. Hembo. Mungkin bagi orang lain, tapi bagiku, ceritanya berbeda. Karena produk palsu milikku ini, fitur utamanya adalah menekan kekuatan spiritualku. Aku sendiri bahkan tidak bisa menggunakannya. Dan kau pikir kau bisa menyerapnya? Tidak mungkin. Ditekan? Haha. Kalau tidak ada ya tidak ada. Pakai gelang jelek dan bilang itu ditekan? Ah, hahaha. Aku juga tidak mau ini. Jadi karena aku tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual, aku harus menggunakan energi dalam. Aku pernah dengar energi dalam ini tidak bisa dikuras hanya dengan memasang formasi bagua atau menggunakan taktik keroyokan. Itu tidak akan berhasil. Benar. Hahaha. Coba lihat apakah sedikit tenaga dalam itu bisa bertahan melawan energi spiritual kami semua. Haha. Mencoba trik yang sama lagi, kami tidak akan tertipu. Lalu bisa kau tebak bagaimana aku akan menghancurkan formasi ini? Heh. Trik kecilmu sudah diketahui semua orang. Kusarankan kau berhenti berlarian di sini seperti monyet. Astaga. Anak ini benar-benar punya tenaga dalam. Dia benar-benar bisa bertahan melawan kita selama ini. Ini tidak ada apa-apanya. Energi spiritual kita bersirkulasi tanpa henti, dan tenaga dalamnya akan segera habis. Lalu dia akan menyesal memilih cara ini untuk melawan kita. Benar. Saat tenaga dalamnya habis, Menakutiku lagi? Hanya Meridian bisa meledak dan membunuhku? Andai saja Limau Mau ada di sini. Dia bisa mencambukku dengan cambuk emasnya. Sepertinya bocah ini belum yakin. Ayo, kawan, kerahkan semua kekuatanmu. Ayo kirim bocah nakal ini ke alam baka. Han, bocah ini penuh tipu daya. Jika terus begini, dia mungkin akan melakukan licik lagi. Biarkan para murid terus bertahan, sementara kita berpisah dan menyerang. Rencana bagus, ayo lakukan. Murid-murid, serang. Kau sendiri yang minta. Waktunya jadi babi panggang. Angin, bangkitlah. Kekuatan batin yang begitu kuat. Kau hanya kurang pengalaman. Wu Xiao, langkahmu selanjutnya bukan pasir terbang dan batu berguling, kan? Ye Xiaofan, jangan terlalu sombong. Semua murid, dengarkan perintahku, array, penyegel 4 gambar. Ubah formasi. Pop. Hei. Tidak ada yang memberitahuku bahwa level ketiga adalah mode tanpa akhir. Hei, sayang. Kamu curang. Sejak kamu datang untuk melamar menjadi suamiku, kamu harus mengikuti aturanku.
Cukup bicara, terima tantangan ini. Hei, kau. Lihat, ada apa dengan dia? Apa perlu ditanya lagi? Dia tidak bisa bertahan melawan kekuatan arai penyegel 4 gambar. Dia pikir trik kecil bisa menghancurkan energi spiritual dari begitu banyak murid elit. Angan-angan kosong. Aku merasakan energi spiritual tersembunyi beredar di dalam tubuhku, mencoba menerobos meridianku. Mungkin sudah terlalu lama ditekan oleh gelang ini. Tidak, aku harus tetap tenang. Bimbing energi untuk dilepaskan perlahan. Dan kalah. Dasar bocah nakal. Kau sudah habis, akui saja. Jika kau menyerah, Nona Bai mungkin bisa membuat mereka berhenti dan menyelamatkan nyawamu yang sengsara. Kau anjing. Keluargamu semua anjing. Jika kau ingin menyerah, silakan. Tapi aku tidak akan menyerah. Jangan keras kepala. Jika kau terus memaksakan diri, kau hanya akan menjadi jiwa yang tidak berarti. Jika kau menyesal sekarang, masih belum terlambat. Untuk menikahimu, aku tidak takut mati. Kenapa aku takut menjadi tidak berarti? Kalau begitu, mati saja. Sepertinya aku ikut campur. Terima kasih atas perhatianmu, Nona. Kebaikanmu, aku sangat menghargainya. Bahkan di ambang kematian, kau menolak bertobat. Dalam keadaan seperti ini, kau masih berani bermulut manis. Ayo, serang saja. Aku semakin kuat saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Cepat atau lambat, kau akan memaksaku menjadi Grandmaster. Hahaha. Tidak tahu malu. Di ambang kematian, masih bermimpi menjadi Grandmaster. Karena dia ingin menjadi Grandmaster, kabulkan saja keinginannya. Jadilah Grandmaster di akhirat. Jika kau tidak akan mati, aku benar-benar ingin berteman denganmu. Sayang sekali, kau terlalu sombong. Saya nyatakan Ye Xiaofan menantang. Itu tidak mungkin. Di bawah 4, klan besar memimpin semua murid mengaktifkan segel. 4 simbol. Tidak pernah ada yang selamat. Bagaimana mungkin? Keberuntungan di balik musibah, ya? Siapa sangka produk palsu ini begitu saja terlepas dari pergelangan tanganku? Bahkan Grandmaster tidak tahu tentang itu, kan? Produk palsu. Apa maksudmu? Tarik langit berjuta. Tebasan pembelah langit. Jadi inilah yang legendaris tebasan pembelah langit. Pertama kali aku melihatnya. Astaga, energi spiritualnya sangat kuat. Dia benar-benar bisa mematahkan formasi segel Dewa 4 simbol. Level kultivasinya melebihi semua orang di sini. Mungkin kau sudah mencapai alam Rongtian. Istriku, matamu tajam. Kau bisa melihat level kultivasi suamimu. Jadi, bagaimana menurutmu? Maukah kau menikah denganku sekarang? Mustahil. Hanya level Grandmaster yang mungkin bisa menahan pilar Rongtian. Bagaimana mungkin kau lebih kuat dari Grandmaster? Mungkin bocah ini menggunakan semacam tipuan? Aku tidak percaya. Di dunia saat ini, belum pernah ada seorang Grandmaster alam Rongtian. Ini adalah tujuan utama semua kultivator. Bagaimana mungkin bocah sepertimu mencapainya? Aku juga tidak percaya. Nona Bai, ayo kita bertanding lagi. Hei, kau mau bertanding? Silakan, aku akan segera menikah. Jadi, bagaimana pendapatmu, istriku? Ada lagi yang ingin kau katakan? Serahkan saja pada suamimu. Baiklah, aku, Bai Feiyan, menepati janjiku. Kau lulus ketiga ujian ini. Mulai sekarang, kau akan menjadi menantu yang layak dari keluarga Bai. Masuk itu mudah, tapi kamu harus melewatiku dulu. Kamu mau berhenti? Aku sadar kamu tidak menepati janji.
Kamu jelas mengatakan setelah melewati 3 cobaan, aku bisa menjadi menantu keluargamu Bai. Kenapa sekarang kamu ingkar? Menjadi menantu keluarga Bai dan menjadi suamiku memiliki perbedaan mendasar. PSK. Dramatis sekali. Apa bedanya? Menjadi menantu keluarga Bai hanya perlu memenuhi standar pemilihan menantu keluarga Bai, tapi itu tidak berarti aku puas. Kalau begitu katakan, bagaimana cara memenangkan hatimu? Orang yang menjadi suamiku harus seseorang yang benar-benar aku kagumi dan hormati dari lubuk hati. Jadi, di antara keduanya, apakah ada perbedaan? HMPH. Kamu, wanita. Kamu bisa membuat kata-kata sombong seperti itu, hingga menurutku cukup masuk akal. Jadi, apakah kamu bersedia menerima tantangan ini? Benar. Menaklukkanmu mudah, tapi menaklukkan hatimu, itu akan membuatmu patuh mengikutiku. Jadi kamu tidak akan mengikutiku dengan enggan. Suatu hari nanti, selingkuh dariku. Berhenti bicara omong kosong. Hei, apakah aku bicara omong kosong? Jika aku tidak membuatmu mengikutiku dengan sukarela, mungkin suatu hari saat aku tidur, kamu bisa panggil 4 pria tampan itu, dan bunuh aku, siapa tahu. Berhenti dengan omong kosong. Mereka adalah putra bangsawan dari 4 HMPH. Di pesta tadi, ke-4 cowok tampan itu bukankah mereka pengagummu? Mereka kompak melawanku, suamimu, ya? Kalau kau benar-benar punya kekuatan, meskipun ada 400 cowok tampan yang menatapmu, kau tetap akan tenang, kan? Bagus, istri. Kau sudah belajar memprovokasiku. Baiklah. Ayo, mari bertarung. Supaya kita tidak melewatkan waktu yang baik untuk malam pernikahan kita. Tadi, aku merasakan kau menggunakan teknik spiritual dari alam Rongtian teknik spiritual. Aku ingin minta petunjuk darimu. Apakah kau bersedia? Hei, apa susahnya? Setelah kita menikah, apa yang jadi milikmu jadi milikku, dan apa yang jadi milikku tentu milikmu. Jika kekuatan spiritual bisa dipindahkan, akan kuberikan semua milikku padamu. Tidak perlu berikan semuanya, aku hanya ingin bertanding denganmu. Di 3 ronde sebelumnya, aku selalu yang memulai duluan, kali ini, kau yang menyerang duluan. Hamha, baik. Kakak senior, untuk menangani anak ini, kamu pasti kelelahan. Yang paling capek itu aku, tahu, aneka ramuan, obat penenang, halusinogen, semuanya sudah kugunakan. Coba bayangkan. Siapa sangka anak ini akan setangguh ini? Xiao Suang, sepertinya kemampuan meracunmu belum memadai. Bukan kemampuanku yang kurang, tapi anak ini memiliki kemampuan detoksifikasi yang luar biasa. Kakak kedua, apakah kemampuan detoksifikasinya lebih kuat darimu? Pokoknya, dalam hal ini, kakak senior dan aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Dasar anak bodoh, guru hanya mengajariku meracun saat itu, tidak mengajariku detoksifikasi sama sekali. Apa? Bagaimana mungkin guru begitu tidak bisa diandalkan? Sebenarnya, saat itu, guru berencana mengajari Xiao Suang detoksifikasi. Tapi sebelum dia mulai, kejadian itu terjadi. Ah? Kejadian itu? Ah, begitu. Baiklah, jangan bicarakan itu sekarang. Anak ini, meskipun dia terlihat muda, kekuatan spiritualnya sangat menakutkan. Setidaknya, dia berada di level kedua alam Rongtian. Di dunia ini milikku. Aku memungutnya di jalan. Apa? Memungut di jalan? Ah, kau tahu, kakak senior, orang ini, dia ingin mendekatiku begitu melihatku. Jadi aku pikir aku akan menipunya untuk kembali, dan bersenang-senang dengannya di rumah. Kau bilang dia mendekatimu? Mungkinkah dia menginginkan hartamu? Tepat. Aku curiga dia menginginkan kristal darah neon. Dan sekarang dia sepertinya telah menyerap cahaya dari kristal darah neonku. Aku hampir memukulinya sampai mati. Tapi kemudian tak terduga, setelah beberapa saat, dia melompat-lompat lagi. 3 harta karun pada kita ini hanya beresonansi dengan anggota sekte kita sendiri dan memberikan kekuatan spiritual. Kakak senior, saat kau mengujinya dengan 3 ujian, apakah kau juga menyadarinya? Tepat. Sepertinya Ye Xiaofan ini pasti terhubung dengan sekte kita. Bagaimana jika dia dikirim oleh guru? Kalau begitu kita harus membunuhnya segera. Mau-mau, jangan suka membunuh orang terus. Sekarang, masalah ini belum sepenuhnya diselidiki. Jangan bertindak gegabah. Untungnya, Xiao Xuang menaruh obat bius kelas atas yang dikembangkan guru dulu di pedang. Kalau tidak, hanya kita bertiga, aku khawatir kita benar-benar tidak bisa mengatasi bocah ini. Oh, gitu, kenapa nggak kita patahin aja kakinya? Dengan begitu, kita tidak melanggar aturan, dan dia tidak bisa kabur. Oh iya. Begitu Meridian seorang kultivator patah,
energi spiritual mereka akan hilang. Kak senior, metode Anda brilian. Tidak. Bagaimana dengan ini? Masih berisiko? Kalau menurutku, kita harus memotong anggota tubuhnya semuanya. Dengan begitu, pasti aman. Aku ambil pisau. Aku sterilkan untukmu. Aku perlu menyebarkan berita acara rekrutmen menantu ini, perlu merekrut lagi. Ya ampun. Kelompok seperti apa yang dibesarkan oleh guru besar? Sekelompok bandit wanita. Pantas saja mereka melakukan hal seperti mencuri dan kabur. Untunglah kekuatan spiritual guru besar tidak sekuat milikku. Obat biusnya tentu saja tidak berpengaruh padaku. Tidak. Aku berjanji pada guru besar akan membawa mereka kembali. Jika aku tidak mengendalikan mereka, jangan potong-potong aku. Aku akan mengaku semuanya. Oh, jadi semua yang baru saja aku katakan, kamu dengar semuanya? Betul. Hari ini, apapun yang kau akui, kau mati. Tunggu, apa yang tadi kau bilang akan kau akui? Para guru, kita dari sekte yang sama. Aku juga tidak tahan dengan penindasan guru besar. Jadi aku melarikan diri dari gunung. Dan secara kebetulan, aku bertemu dengan Guru Li. Apa? Kamu juga dikirim oleh guru? Lihat dirimu, tidak sabar sekali. Kamu bahkan tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia bilang, dia tidak tahan dengan penindasan guru, dan melarikan diri dari gunung. Aku tidak begitu yakin percaya itu. Hehe, Guru Jiang, meskipun ini pertemuan pertama kita, aku pikir kamu adalah orang yang sangat baik, sangat masuk akal, sangat penuh kasih. Kasih? Maaf, aku benar-benar tidak punya itu. Lanjutkan, bagaimana dia menindasmu? Jika kau berani bicara omong kosong, aku akan menjadikanmu babi manusia. Hei. Guru sering memukul dan memarahiku. Kamu sangat mampu. Saat guru besar memukul atau memarahimu, dia juga tidak bisa unggul. Di gunung, aku menemukan rahasia besar guru. Lalu dia memberiku, sebuah gelang yang menekan berhenti menatapku. Pokoknya, aku tidak bisa kembali ke gunung. Karena aku bertemu kalian para master yang turun gunung, mari kita hidup bersama dengan baik. Kakak senior, aku tidak menyangka dia begitu menyedihkan. Bagaimana kalau kita menampungnya? Dia mungkin tidak berbohong. Lagi pula, kekuatan spiritualnya luar biasa. Dengan dia ada di sini, dia juga bisa melindungi kita. Tepat. Akhir-akhir ini, aku melihat banyak orang misterius yang diam-diam mengikuti kita di sekitar sini. Kenapa kita tidak mempertahankannya untuk menjadi pengawal kita? Tapi pertunangannya akan dibatalkan. Meskipun usia kita tidak jauh berbeda, mana berani aku menikahi seorang master? Bukankah itu melangkahi batas? Bagus kamu sadar. Mulai sekarang, kamu akan tinggal bersama kami. Ayah Tuan Li sedang merayakan ulang tahunnya hari ini. Jadi aku datang untuk membeli beberapa hadiah. Bos. Kami tidak menjual asuransi di sini. Hei, tempat ini untuk pelanggan kaya. Kamu, agen asuransi murahan, ngapain berdiri di sini? Kita mau bertransaksi atau tidak? Hei, kamu. Kenapa kamu meremehkan orang? Bagaimana kamu tahu, aku tidak mampu membeli barangmu? Dengan penampilan lusuhmu, lebih baik kamu kembali jualan asuransi. Hei, aku adalah kepala pelayan keluarga kami. Aku datang... Ini semua adalah harta yang tak ternilai. Kamu kira ini pasar loak? Keluar. Hei. Kalau aku bisa beli sesuatu dari tokomu, apa kau akan biarkan aku tinggal? Kalau kau mampu membeli barang termurah di toko kami, aku tidak akan mengusirmu. Bagaimana? Barang murah tidak bagus. Aku akan beli yang termahal. Baik. Ayo. Ini adalah harta paling berharga di toko kami, senilai 1,35 triliun rupiah. Kalau kau beli ini, aku akan bersujud padamu. Agen asuransi itu mencoba mengakalinya, tapi malah kena tipu. Harta ini, orang biasa seperti kita bahkan tidak berani menyentuhnya, dan dia ingin membeli yang termahal. Bodoh sekali. Toko ini sudah diwariskan selama 3 generasi. Harta mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibeli sembarang orang.
Kenapa kau diam saja? Tunai atau kredit? Atau cek? Jangan bilang kau... Maksudmu barang ini harganya 90 juta? Apa? Kau mau tawar-menawar? Dengan hormat, meskipun kita potong harga setengahnya, seumur hidupmu kau tidak mampu membelinya. Hei, jangan bicara soal setengah harga. Barang ini bahkan tidak bernilai 5.000. Apa katamu? Aku bilang barang palsu seperti ini, termasuk biaya tenaga kerja, paling bernilai 2.000. Apa katamu? Kau bilang ini palsu? Ini adalah barang yang bos kami dapatkan secara pribadi. Dia sudah berkecimpung di industri ini selama puluhan tahun, seorang ahli sejati. Bagaimana mungkin dia salah? Nak, kalau kau tidak mampu, pergilah, jangan menjelek-jelekan barang berharga mereka sebagai palsu, atau kau akan dipukuli. Betul, bos kami akan segera datang. Kalau kau terus bicara omong kosong, bos kami mungkin akan menyuruh seseorang memukulimu. Jadi aku dipukuli karena mengatakan yang sebenarnya, barang ini memang palsu. Kalau tidak, aku akan membayarmu 90 juta. Oh, hei, semua orang melihat itu, kan? Semua menjadi saksi. Saat bos kita tiba, kita akan buktikan dia salah. Nak, pemilik toko ini adalah ahli antik teratas di kota Naga. Keluarganya terpandang, latar belakangnya mengesankan. Aku sarankan kau minta maaf sekarang dan berhenti mencari mati. Ahli antik teratas? Dan dia masih membeli barang palsu? Ahli banget. Ku dengar seseorang berkata, aku ini ahli... Bos, akhirnya kamu datang. Ada seseorang yang bikin masalah, dia ngomong ngawur. Dia bilang barang berharga kita itu palsu. Hei, kamu celaka. Karena ngomong ngawur. Sebentar lagi bos kami akan menunjukkan akibatnya jika kamu melawannya. Kalau aku bisa buktikan barang ini palsu, kamu harus tepati janjimu. Berlutut dan bersujud padaku. Mimpi, bos, dia baru saja. Berlutut, itu. Kau dengar itu? Bos kami menyuruhmu berlutut, karena mencemarkan nama baik toko kami. Kamu yang mencemarkan nama baikku. Berlututlah pada pemuda ini. Apa? Berlutut? Bos, apa kau bercanda? Pemuda ini, kamu punya mata yang tajam. Ini memang palsu. Aku menyimpan yang asli di rumah. Demi keamanan, aku tidak bilang siapapun di toko. Aku tidak menyangka akan menyebabkan rasa malu seperti ini. Apa? Jadi, ini benar-benar palsu? Aku sudah mengajarimu begitu lama sia-sia. Kamu bahkan tidak sebaik pemuda ini, yang bisa tahu sekilas. Kamu bisa pergi. Aku akan menyelesaikan gajimu hari ini. Bos, aku salah. Jangan pecat aku. Aku tidak akan sombong lagi. Pergi. Hei, bos, kau sudah memberinya pelajaran, itu sudah cukup, kenapa memecatnya? Lagi pula, aku hanya datang untuk melihat-lihat hari ini. Anak muda, apakah kamu tertarik bekerja di tokoku? Saat aku pergi, kamu bisa membantu menilai barang-barang. Aku sendiri hanya karyawan, aku tidak mau pekerjaan lain. Lagi pula, hari ini aku kesini untuk memilih hadiah ulang tahun untuk guruku. Aku tidak perlu pekerjaan. Hei, anak muda, haha. Hari ini baru pertama kali kita bertemu. Silahkan pilih apa saja di sini. Anggap saja ini hadiah selamat datang dariku. Mulai sekarang, sering-seringlah mampir dan beri aku saran. Benarkah? Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Aku ambil ini. Hei. Liontin giok ini sudah lama tergeletak di sini. Tidak laku dijual. Kenapa kamu memilihnya, anak muda? Hei, bos, berapa harga yang kamu tawarkan padaku? Haha, biarkan aku mengujimu dulu, anak muda. Kenapa kamu tertarik pada giok ini? Liontin giok ini mungkin tidak berharga mahal, tapi bukan berarti tidak bernilai. Mata yang tajam. Kamu benar. Aku memberikan giok ini padamu. Mari berteman. Haha. Di siang bolong, ada orang yang berani merampok. Perampokan. Ini adalah milik sekte Baiming kami. Harta karun yang hilang 20 tahun lalu. Betul. Kalian berdua pencuri. Aku benar-benar tidak tahu. Aku membeli liontin giok ini dari seorang pengemis 15 tahun lalu. Mana mungkin aku tahu itu harta karun sekte kalian? Kamu tidak tahu, tapi dia tahu. Apa ibumu tidak mengajarimu untuk tidak menunjuk orang? Hei,
Apa yang bisa kau lakukan jika aku menunjukmu? Biarkan aku bilang, serahkan barang itu hari ini, dan aku akan melepaskanmu. Semuanya, aku tidak tahu Liontin Giok ini ada hubungannya dengan sekte kalian, tapi hanya karena kau bilang begitu, kau pikir kau bisa mengambilnya, itu tidak mungkin. Aduh, ada apa denganmu? Apalagi yang kau inginkan? Anak muda, kusarankan kau jangan berhadapan langsung dengan mereka. Sekte Beiming di Kota Naga ini adalah sekte yang sangat kuat. Jika kau memprovokasi mereka, aku khawatir kau tidak akan bisa tinggal di Kota Naga. Hei, nak. Takut, ya? Teman kecilku ini sudah mundur. Beri dia sedikit kelonggaran. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau campuri urusan sekte kegelapan utara. Menurutmu, sekte kegelapan utara kalian itu apa? Berkelahi dan membuat onar di depan umum. Yo, mau apa? Ada apa? Ye Xiaofan menyuruhmu membeli hadiah. Kamu sudah belanja sepanjang pagi. Kamu di sini bermalas-malasan, kan? Guru, preman ini membuat onar di toko. Aku hampir memberinya pelajaran, tapi menghormati ajaranmu, aku tidak bisa pamer kultivasiku seenaknya. Preman? Hei, kakak ini kelihatan sangat berwibawa. Mana mungkin dia preman? Aha, si cantik benar. Aku datang hanya untuk mengambil apa yang hilang dari sekte kami. Mana mungkin aku preman? Karena kau berkata begitu, maka aku izinkan kalian bertarung. Hei, cantik. Wajahmu berubah lebih cepat dari Kau dengar itu? Guruku baru saja mengizinkanku menghajarmu, preman. Hei, bocah. Kau punya nyali. Hei Xiaofan, orang ini kelihatan sangat kuat. Jika kau tidak bisa mengalahkannya, cepat pergi. Jangan paksakan diri. Haha, lihat itu? Bahkan wanita cantik ini bisa melihatnya. Jangan khawatir, Guru. Menangani preman jalanan seperti ini juga merupakan tugas kita sebagai kultivator. Ayo saja. Bocah. Aku takut padamu? Ya, bukan urusan kami. Kami pergi. Adalah teknik rahasia unik sekte Beihaiku, telapak tangan es. Siapapun yang terkena angin telapak tangannya akan diserang energi dingin yang bertahan 10 tahun. Itu saja dinginnya? Tidak seberapa. Dan namanya telapak tangan es. Katanya energi dingin bertahan 10 tahun? Sejujurnya, setiap kultivator yang terkena serangan telapak es saya akan sangat melemahkan kekuatan spiritual mereka. Ya, tapi aku merasa angin kecil yang kau tiup selain sedikit dingin. Aku tidak merasakan apa-apa. Jangan sombong, bocah. Rasakan pukulan telapak ini. Itu tidak mungkin. Terima kasih, Guru, atas bantuanmu. Dasar nakal. Jelas dia tidak bisa mengalahkanmu. Apa hubungannya denganku? Jika bukan karena kamu, Guru, yang memberinya sesuatu, kekuatan tempurku mungkin benar-benar sudah melemah. Apa? Racun? Aku tidak makan apapun. Bodoh. Peracunan tingkat atas tidak perlu meracuni makanan atau minuman. Itu terlalu jelas, terlalu bodoh. Oh? Kalau begitu aku ingin dengar bagaimana aku diduga meracuninya. Guruku adalah ahli racun kelas 1. Dia tidak akan pernah menggunakan metode sebodoh itu. Guru seperti ini. Jadi, kamu yang saat mengincar guruku, diracuni olehnya, dialah yang meracunimu. Hei, orang ini kelihatannya cukup baik. Bagaimana bisa dia preman? Kalian berdua guru dan murid benar-benar keji. Keji, kamu yang keji. Di siang bolong, merebut barang orang lain, bukankah itu keji? Xiaofan, jangan buang waktu bicara dengannya. Perjamuan ulang tahun akan segera dimulai. Ayo masuk mobil. Tuan Bai masih menunggu kita. Hei. Izinkan saya bersulang untuk semua. Selamat datang di perjamuan ulang tahun ayahku. Selamat datang. Nona Li, Anda terlalu memuji kami. Ayah Anda adalah yang paling terhormat pemimpin bisnis di Kota Naga. Sebagai bawahannya, kami harus datang
dan memberikan hadiah hari ini. Tepat. Bahkan 4 keluarga besar mengirim putra dan keponakan mereka dengan hadiah. Jadi bagi kami untuk hadir di perjamuan ulang tahun Kakak Li, benar-benar suatu kehormatan. Keluargahan kami, Keluarga Feng, Haha, selamat datang, selamat datang. Bagus. Hahaha, bagus. Hei, Tuan Li, Ayah, Tuan Li. ayah, apakah sakit kepalamu kambuh lagi? Ayah, bukan maksud saya, tapi Tuan Li hebat dalam segala hal, tapi sakit kepalanya kronis. Selama bertahun-tahun, dia sudah ke banyak dokter, tapi tidak ada yang membantu. Kudengar dokter terbaik di Kota Naga, Dr. Huang, memiliki kemampuan luar biasa. Dengan pengaruh keluarga Li, jika mereka mengundang Dr. Huang, saya yakin dia bisa menyembuhkan penyakitnya. Penyakit ini sungguh menyiksanya. Panggilkan. Panggilkan Dr. Huang ke sini. apa yang kau tunggu? Pergi panggil Dr. Huang sekarang. Hei, Master. Kau sangat pandai membuat racun, kenapa tidak kau bantu Tuan Li dan obati dia juga? Aku hanya tahu meracuni, aku tidak tahu mengobati. Dr. Huang ada di... Dr. Huang, tolong lihat ayahku. Sakit kepalanya. Bisa disembuhkan? Penyakit ini datangnya tiba-tiba dan tidak bisa disembuhkan. Huang tua, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa, Dr. Huang? Apa maksudmu? Lalu siapa lagi yang bisa menyelamatkan ayahku? Penyakit Patriark Li, bahkan aku tidak bisa menyembuhkannya. Di seluruh kota naga, tidak ada orang lain yang bisa membantu. Lalu apa yang harus kami lakukan? Dr. Huang, Saya sarankan Nona Li, untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan ayahmu. Keluarga harus bersiap untuk pemakaman. Ya Tuhan, pesta ulang tahun berubah menjadi pemakaman. Sosok legendaris, Patriark Li. Benarkah bisa berakhir seperti ini? Kudengar Dr. Huang adalah tabib ajaib Kota Naga yang bisa membangkitkan orang dari ambang kematian. Dia bilang Patriark Li sudah tidak tertolong, jadi pasti benar. Kau benar. diam. Dr. Huang, jika kau bisa menyembuhkan sakit kepala ayahku, harta keluarga Li bisa kau ambil. Siapa bilang dia tidak bisa diselamatkan? Patriark Li... Anak muda ini. Jika aku bisa menyembuhkan Guru Li, aku akan melakukannya bahkan tanpa bayaran. Aku, Huang, berani-beraninya aku, di depan Long Cheng, di depan semua keluarga besarnya, menamparkan wajahku sendiri, dan merusak reputasiku. Apa, ayah? Ayah, bangun. Ayah, jangan mati. Ayah. Xiao Fan, jangan main-main. Untuk menarik perhatian wanita cantik, omong kosong. Dan dia berani menantang Dr. Huang. Jangan kira karena kamu punya kultivasi, kamu bisa seenaknya terhadap Dr. Huang. Kita semua kultivator. Wajar kalau tahu sedikit pengobatan di seluruh Long Cheng. Tidak ada yang berani, di depan Dr. Huang, memamerkan kemampuan mereka. Kamu kira kamu siapa? Menurutku, kita di dunia kultivasi Long Cheng seharusnya mengusir pengemis kecil ini dari sini. Kalau tidak, dia... Hai, teman-teman. Kenapa kalian semua bereaksi begitu keras? Takut aku akan menyembuhkan kepala keluarga Li? Atau apa? Anak muda, kamu bodoh dan sombong. Aku akan memaafkannya. Sebaiknya kamu pergi. Sebelum kamu membuat masalah, aku tidak bisa melindungimu. Aku merasa itu aneh. Sakit kepala biasa, kamu, seorang dokter terkenal dari kerajaan naga, bahkan tidak bisa menyembuhkannya, dan kamu tidak takut membuat marah. Aku baru saja bilang bisa menyembuhkannya, dan itu membuat semua orang marah. Hah? Konyol. Haha. Kamu. Aku sudah praktek kedokteran bertahun-tahun. Kasus sulit yang kutangani, lebih banyak dari makanan yang kamu makan. Kamu, anak nakal yang... Hei, aku menentangmu. Emas sejati tak takut api. Silakan, sekarang sembuhkan dia. Maka aku akan berhenti meragukanmu. Biarkan saja, Xiao Fan. Kamu belum lama di sini. Kamu belum tahu kemampuan Dr. Huang. Di dunia kultivasi kita, semua orang mengagumi Dr. Huang dengan rasa hormat yang paling dalam.
Sungguh, tidak ada yang bisa menandinginya. Jika Dr. Huang mengatakan seseorang meninggal pada jam ketiga malam, Raja Neraka pun tidak berani menahannya hingga jam kelima. Bagaimana jika aku bilang aku bisa menjaganya tetap hidup? Jika kamu bisa menjaganya tetap hidup, hari ini aku akan berlutut di hadapan semua orang, dan bersujud 3 kali. Dan tidak akan pernah... Nona Li, jangan dengarkan omong kosong si brengsek itu. Anak ini di dunia kultivasi bukan siapa-siapa. Sekarang dia pamer dengan mengobati kepala keluarga Li. Jika dia gagal, dia kehilangan muka, tidak ada yang peduli. Tapi bagi keluarga Li, itu penghinaan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Aku sudah mengirim seseorang dengan helikopter ke kota Jiang untuk mengambil pil penyelamat jiwa Raja Surgawi keluargaku, sebentar lagi sampai. Pil penyelamat jiwa Raja Surgawi keluargamu, benarkah bisa menyembuhkan ayahku? Hei, untuk penyakit yang kata Dr. Huang tidak bisa disembuhkan, tidak ada obat yang manjur. Pil itu hanya bisa membuat kepala keluarga Li sadar sejenak. Untuk sesaat, jika ada yang ingin kau sampaikan padanya, sebaik... Obatnya sudah di sini. Cepat. Syukurlah, memberi kesempatan kepada Patriark Li untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada putrinya. Kalau tidak, sayang sekali. Pil pemelihara kehidupan Raja Surgawi milik keluarga Feng ini adalah obat yang ajaib. Bahkan bisa menyelamatkan seseorang yang diambang kematian. Ucapkan beberapa kata sebelum pergi. Mereka tidak memiliki hubungan darah atau pernikahan. Atau obat yang begitu bagus tidak disimpan sendiri. Bagaimana mereka tega mengeluarkannya? Tidak bisakah kau melihat itu? Keluarga Feng sudah lama mengincar kekuasaan dan status keluarga Li bukan hanya sehari 2 hari. Hari ini, Patriark Li berada di ambang kematian. Oh begitu. Sepertinya kali ini Tuan Muda Feng akan mendapat keuntungan besar. Oh, aku heran kenapa Tuan Muda Feng begitu bersemangat menyelamatkan kepala keluarga Li, ternyata dia mendambakan putri keluarga Li. Dasar bocah nakal, jangan bicara sembarangan. Hei, wanita cantik adalah pasangan yang cocok untuk pria terhormat. Itu wajar saja. Tapi kepala keluarga Li jelas sehat, kalian semua berharap dia mati. Itu sangat tidak etis. Nakal, semua orang di sini memberimu muka. Karena takut kau mempermalukan dirimu sendiri. Tepat sekali. Apa kau pikir kau adalah Hua tua modern? Berhenti membuat masalah. Nah, kalau kau mengganggu Tuan Li dan putrinya mengucapkan kata-kata terakhir, aku pikir Tuan Muda Feng tidak akan melepaskanmu. Semua orang tahu, Tuan Muda Feng suka pada putri keluarga Li. Jika kau berani merusak rencananya, keempat keluarga besar itu akan menjadi musuh. Tentu saja, keluarga Feng adalah pemimpin dari 4 keluarga itu. Ayah, kau sadar. Tuan Li, katakan apa yang perlu kau katakan, aku akan menjaga Mau Mau. Aku. Ayah. Tidak mungkin. Pil penyelamat jiwa Raja Surgawi milikku seharusnya bisa membuat seseorang hidup setidaknya 2 jam. Kenapa efeknya hilang begitu cepat? Ayah, bangun. Ayah. Berhenti, dasar bocah nakal. Apa yang kau tahu? Tuan Li tidak bisa menahan perlakuan kasarmu. Lepaskan. Jika kau berani menyentuhku dan melukai Tuan Li, kau tidak sanggup menanggung akibatnya. Xiao Fan, kau benar-benar bisa menyembuhkan orang? Tadi. Apa? Coba saja. Gampang katamu, pasien dalam kondisi kritis. Tapi kamu terus memindahkannya, aku hanya ingin mencobanya. Nona Li, ingat pria ini, setelah ayahmu meninggal. Dia adalah orang yang membunuh ayahmu. Siapa bilang aku mati? Ayah, kamu sadar. Kepala Li, kamu sadar? Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi di sini? Metode apa yang kamu gunakan? Ayah. Ayah, kamu baik-baik saja? Hei, bagaimana kau menyembuhkan Patriark Li? Dia sudah muntah darah hitam. Berhenti berteriak. Patriark Li, ini sama sekali bukan kambuhnya sakit kepalanya. Dia diracun. Apa? Aku diracun? Siapa yang mau meracuni ayahku? Tidak mungkin. Jika Patriark Li diracun, bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Tidak, Tian Wang Baoming danku, itu asli.
Aku tidak pernah bilang itu kamu. Racun ini masuk ke tubuhnya setidaknya 2 jam yang lalu. Saat itu, helikoptermu bahkan belum... Semuanya, jangan dengarkan anak nakal ini. Dia bicara omong kosong. Tidak ada masalah Patriark Lee diracun. Menurutku dia hanya mencari perhatian. Omong kosong. Anak muda, apa yang terjadi di sini? Racun yang Anda derita ini sangat aneh. Patriark Lee, bisa tolong jelaskan, kapan hari ini Anda mulai merasa tidak enak badan? Aku memang sakit kepala. Tapi untuk jamuan hari ini, aku sudah diperiksa secara menyeluruh sebelumnya, di setiap aspek. Lagi pula, aku sangat menjaga kesehatanku. Jadi bahkan sekarang, aku rasa itu bukan masalah sakit kepala. Jadi di jamuan hari ini, kapan Anda mulai merasa tidak enak badan? Semuanya tampak normal. Hei, itu terjadi saat aku sedang menerima hadiah. Aku merasakan pusing mendadak. Tapi saat itu, saya pikir itu karena ruang perjamuan terlalu padat dan udaranya tidak bersirkulasi dengan baik. Jadi, saya tidak terlalu memikirkannya. Lalu saya pingsan. Maka hadiah itu pasti masalahnya. Tidak mungkin. Paman Lee, keluarga besar kita yang 4, tidak akan pernah melakukan hal yang begitu hina. Tepat sekali. Tidak perlu. Tidak ada yang perlu mendengarkan omong kosong bocah ini. Kamu Ye, berani menabur perpecahan di dunia kultivasi kota naga? Aku akan membunuhmu. Nona Lee, saya menyarankanmu untuk menjauh dari Ye Xiaofan ini. Dia Ye Xiaofan, apakah kamu punya bukti atas apa yang kamu katakan? 4 keluarga besar adalah tangan kanan keluarga Lee kita. Bagaimana mungkin mereka menyakiti kita? Tangan apa? Lengan apa? Aku tidak tahu. Aku juga tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Aku hanya ingin mencari tahu dari mana racun itu berasal. Berdasarkan penjelasan kepala keluarga Lee, masalahnya ada pada bagian pemberian hadiah. Dr. Huang, anak muda, apa yang terjadi di sini? Karena kamu memiliki kemampuan. Pasti kamu punya cara. Hei, kamu memanggilku preman kecil lagi, dan bilang aku bicara omong kosong. Pada akhirnya, kamu tetap harus bergantung padaku untuk menyelamatkan keadaan dan melancarkan semuanya. Tapi, jika kamu ingin aku menyelamatkan mereka, aku punya satu syarat. Hah? Syarat apa? Kepala keluarga Lee, bagaimana jika aku melalui semua kesulitan untuk menyelamatkan mereka semua dan mereka malah memarahiku sebagai balasan? Jika kamu menyembuhkan kami berempat, kami akan berlutut dan berterima kasih dengan sangat. Mulai sekarang, kamu akan menjadi tamu kehormatan dari 4 keluarga besar. Baiklah. Bukan hanya itu, aku juga ingin gelar penyembuh terbaik. Kota naga berganti tangan. Kamu. Pak Huang, kamu juga melihatnya. Sekarang yang dalam masalah adalah tuan muda dari 4 keluarga. Kamu tidak bisa, demi reputasimu menutup mata terhadap nyawa mereka, kan? Benar, Dr. Huang. Apakah gelar penyembuh terbaikmu lebih penting dari nyawa mereka? Seorang penyembuh memiliki hati orang tua, Dr. Huang. Mungkinkah selama bertahun-tahun ini penyembuh... Dr. Huang tidak kompeten. Dan dia kejam dan tidak berperasaan. Dia lebih memilih membiarkan pasien mati. Dia tidak mau melepaskan reputasinya. Tepat sekali. Penyembuh macam apa kau ini? Halo semuanya. Aku akan... Anak muda, jika kau bisa menyelamatkan mereka sekarang, kau akan menjadi penyembuh terhebat di kota naga. Apa kau puas sekarang? Cukup. Apa kau benar-benar menganggapku anak kecil? Aku hanya ingin merendahkan beberapa orang. Sedangkan orang-orang ini, keracunan mereka ringan. Tidak butuh banyak usaha untuk menyelamatkan mereka. Semua, minggir. Kenapa perasaan ini terasa begitu familiar? Kenapa kalian tidak berlutut untuk berterima kasih padanya? Hei, Ye, di depan semua orang ini, kami membungkuk padamu, dan kamu bahkan tidak mengakuinya. Itu terlalu sombong. Nampan yang membawa hadiah. Nampan? Ya. Ada apa? Seseorang mengoleskan racun di nampan. Semua yang menyentuh nampan keracunan.
adik perempuan, kamu baru saja menyentuh nampan. Kamu baik-baik saja? Xiao Fan, cepat periksa apakah mau baik-baik saja. Racun ini tidak berpengaruh padanya. Apa? Kenapa tidak berpengaruh padaku? Bukan hanya kamu, itu tidak berpengaruh pada kita berempat. Apa maksudmu dengan itu? Racun ini. Aku memurnikannya di gunung dengan tanganku sendiri. Apa katamu? Kaulah peracun? Jelaskan dirimu. Kamu terlibat dalam ini. Ayolah, Ye Xiaofan, jangan terlalu misterius. Katakan saja pada kami, apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah? Guru. Apa, Guru? Ye Xiaofan, guru besar mengutus saya untuk bertanya padamu, untuk menangkap ketiga pengkhianat itu. Apakah kamu sudah menangkap mereka? Pengkhianat apa? Kau menyebut kami pengkhianat? Benar. Kali ini, guru besar menyuruhnya turun gunung, hanya untuk menyuruhnya menangkap kalian bertiga pengkhianat dan mengembalikan harta yang kalian curi kembali ke gunung. Saat ini, dia belum satu pun berhasil. Guru besar akan segera datang meminta pertanggungjawaban. Yang mulia, Xiao Fan belum menyelesaikan tugas yang diberikan guru besar. Aku malu menghadap guru besar. Aku mohon pada yang mulia untuk meminta maaf pada guru besar atas namaku. Hamata. Wah, Ye Xiao Fan, saat kau pertama datang padaku, aku merasa kau punya maksud tersembunyi, jadi kau adalah orang yang dikirim Raja Iblis Besar untuk mencelakai kami. Aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu saat itu. Ye Xiaofan, sejak kami tahu tentang identitasmu, kami bertiga tidak pernah menyakitimu, kami tidak pernah menyangka kau punya maksud tersembunyi. Ye Xiaofan, hari ini, kau menyelamatkan nyawa ayahku, dan aku sangat berterima kasih. Tapi jika... Aku tidak bisa melanggar perintah guruku, tapi aku tidak pernah melakukan apapun untuk menyakiti tiga guruku. Itu karena kamu ketahuan lebih awal. Tidak, racun ini. Mungkinkah kamu yang memberikannya? Wah, jadi setelah sekian lama, ternyata kamu yang mengatur semua ini. Kamu sangat kejam. Ye Xiaofan, aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kamu mensabotase pesta ulang tahunku, membuat rencana jahat seperti itu? Kami sudah curiga sejak lama. Kekuatan spiritualmu sangat tinggi, namun kamu bersembunyi di antara kami. Apa tujuanmu yang sebenarnya? Jadi ini rencanamu dari awal. Meskipun aku dikirim oleh guruku untuk menyelesaikan misi, tapi aku tidak meracuni siapapun. Lalu katakan padaku, siapa yang memberikan racun? Kamu bisa menetralisirnya dengan mudah. Jika bukan kamu, maka itu adalah seseorang di belakangmu. Racun ini diberikan olehmu. Aku hanya mengikuti perintah. Kenapa kamu melakukan ini? Ye Xiaofan, aku menyampaikan pesan dari Grandmaster. Sekarang aku memberimu kesempatan. Dengan kemampuanmu, kamu lebih dari mampu untuk menangani tiga pengkhianat. Harta karun itu telah menyatu dengan mereka. Mereka telah menjadi satu dengannya. Jika mereka terluka, kita tidak akan bisa mendapatkan hartanya. Kalau begitu, eksekusi mereka bertiga. Hartanya tidak masalah. Hartanya tidak masalah. Hartanya tidak masalah. Tidak masalah. Lalu kenapa menyuruhku mencarinya? Berhenti bertanya, kami bertiga tahu alasannya. Benar, kami tidak sengaja melihat guru sedang berkultivasi di gunung. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Dan ketika seorang kultivator mengamuk, mereka membunuh semua yang mereka lihat. Itulah mengapa kami melarikan diri. Saat kami meninggalkan gunung, kami mengambil harta suci kuil. Tiga harta ini sangat meningkatkan kekuatan spiritual seorang kultivator. Tetapi mereka juga membuat seseorang yang sudah kehilangan akal semakin iblis. Lalu kenapa guru besar bersikap normal di depanku? Dia tampak baik-baik saja. Mungkin karena guru tetaplah guru kami, kekuatan batinnya kuat. Dia bisa sementara menekan sifat aslinya. Jadi dia bisa berbicara denganmu seperti orang normal. Kali ini, guru besar mengutusku bukan untuk menyembunyikan kebenaran. Sang guru besar tidak pernah ingin kamu kembali. Kamu hanyalah alat untuk menangani pengkhianat. Sayangnya, alatmu ini tidak berguna. Sang guru besar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kali ini, dia mengutusku untuk menanganimu dan juga ketiga pengkhianat ini untuk mengambil kembali harta karun. Xiaofan. Guru, aku benar-benar tidak bermaksud menyakitimu.
Aku hanya ingin mengambil kembali harta karun untuk melapor kembali kepada guru besar. Aku benar-benar tidak melukaimu. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Kami tidak menyalahkanmu. Xiao Fan, lindungi Xiao Fan. Kalian bertiga pengkhianat, berani kalian. Untuk melindungi diri kami sendiri, kami tidak bisa terlalu peduli soal... Kalau begitu, ayo, biarkan aku menghabisi kalian bertiga dan bersihkan sekte dari hama. Empat klan besar, formasi. Aku sudah bertahun-tahun berkultivasi sendirian di gunung ini, dan kalian, sekumpulan pemalas yang hanya makan dan bermain di bawah sana, pikir kalian bisa mengalahkanku. Orang yang melawanku tidak pernah berakhir dengan baik. Apakah kamu yakin ingin mencoba? Segel 4 simbol. Pecah. Kamu, apa yang kalian... Dengan stamina kita saat ini, harta karun hanya bisa mengeluarkan kekuatan terbatas. Tapi melawanmu, itu seharusnya lebih dari cukup. Kakak senior, apakah ini penekan jiwa? Benar, catatan kuno menyebutkan bahwa ketiga harta karun ini, ketika digabungkan, menjadi penekan jiwa. Aku tidak pernah membayangkan akan begitu menakjubkan. Tepat sekali. Begitu skill penekan jiwa diaktifkan, lawan langsung kehilangan 3 dari 7 jiwanya. Kakak senior. 3 harta. Hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Terlebih lagi, saat kami bertiga turun gunung. Kami telah membiarkan semangat harta itu menyatu dengan tubuh dan pikiran kita menjadi satu. Saudari-saudari terkasih, karena aku khawatir aku akan segera kehilangan semua kekuatan spiritualku. Kakak senior, bahkan jika aku kehilangan semua kekuatan spiritualku, aku tidak akan menyesalinya. Saat aku pertama kali turun gunung bersamamu, aku memutuskan untuk selalu mengikutimu. Tidak peduli keputusan apa yang kau buat. Kami semua mendukungmu. Betul, jika kita kehilangan kekuatan spiritual, tidak apa-apa, selama aku masih bisa meracuni. Hahaha. Aku sudah berkultivasi bertahun-tahun, menunggu saat untuk menerobos. Tapi kalian bertiga merusak rencanaku. Mencuri hartaku, jadi aku tidak bisa mencapai puncak kekuatan sihirku dan menjadi Grandmaster Puncak. Pada saat itu, aku mengambil keputusan. Kalian mati. Kau benci kami mengerti. Tapi Xiao Fan tidak bersalah. Kenapa kau menyakitinya? Seandainya dia tidak begitu berbakat, seandainya dia tidak dengan mudah mencapai level yang bahkan aku tidak bisa capai, Rongtian Realm, mungkin aku akan melepaskannya. Muridmu memiliki bakat seperti itu. Buang angin, aku hanya merasa terancam. Itu membuatku begadang semalaman. Aku memikirkannya siang dan malam. Dan akhirnya aku mendapatkan rencana yang membunuh 2 burung dengan 1 batu. Hahaha. Yaitu menggunakan kesetiaan butanya untuk mengirimnya turun gunung untuk datang mencarimu. Haha. Baiklah, karena kau mengirimnya turun untuk menangkap kita, kenapa kau memberinya? Ketiga harta telah mengakui tuan mereka. Setelah kau mencuri 3 harta ini, kurasa demi keamanan,
kau pasti telah mengikat mereka dengan jiwa dan raga. Sekarang setelah ku ambil kembali, mereka tak berguna bagiku. Jadi ku harap kalian bertiga akan menyingkirkannya untukku, menghilangkan ancaman dari hatiku. Sekarang kau juga mati. Xiao Fan, Aku telah setia padamu. Patuh, mengagumimu, berusaha keras menyelesaikan tugasmu. Di matamu, aku sebenarnya ancamanmu. Xiao Fan, kau baik-baik saja. Kalian semua lupa bahwa ketiga harta kalian bisa meningkatkan kekuatan spiritualku, karena kalian terluka, jadi aku tidak pulih banyak. Tapi melawan kalian, itu cukup. Ye, Xiao Fan, kekuatan. Haha, kau sudah menjadi pengikutku selama bertahun-tahun. Kau teguh seperti gunung, dengan kuat menerima serangan telapak tangannya. Serangan telapak tangan ini, bagi orang biasa, akan menghancurkan mereka berkeping-keping. Tapi kau sama sekali tidak terpengaruh, tanpa cedera, tanpa goresan, memang, akulah ancaman terbesarmu. Sepertinya para master benar. Kau benar-benar tersesat, sakit parah. Katakan apapun yang kau suka. Tapi sebelum aku menanganimu, aku akan mengurus 3 gadis sialan ini. Siapa suruh mereka merusak rencanaku? Sarah. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Ye, Xiao Fan, kau mengejar kecantikan ketiganya. Ini bukan urusanmu. Yang aku tahu adalah hari ini aku akan menyingkirkanmu, penjahat besar sekte kita. Konyol. 3 pencuri yang mencuri harta guru besar, dan seorang pengkhianat yang ingin membunuh guru besar. Kamu berbalik dan memanggilku guru besar itu penjahat besar? Benar-benar tidak masuk akal. Cukup bicara. Mari kita lihat siapa yang bisa mengalahkan siapa. Baiklah, aku tidak percaya setelah bertahun-tahun berkultivasi, aku tidak bisa mengalahkan cucu muridku sendiri. Ayo. Tentu saja tidak. Saat menghadapi iblis yang licik dan jahat, aku, Ye Xiao Fan, siapapun dia, tidak akan menunjukkan belas kasihan. Hei. Guru, aku akan melindungi kalian semua.